la tasihhu imamatul ummi alal qari. Dalam kitab yang lain, la qudwatu qari'in bi ummiin. Tidak sah bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah kepada orang imam yang Fatihahnya acak-acakan. Bagaimana kalau ada keraguan-raguan? Apa yang harus dilakukan? Setidaknya kita nanya sama teman kita yang ahli. Kira-kira menurut Bapak, tuh orang tuh masih ditolerir nggak? Ditolerir itu apa ya? Dimaafin nggak? Gitu sah. Oh masih. Itu menghilangkan keraguannya ke sana. Tapi kata kita ini mau cuman salah masalahnya bacanya. Cuman ngeri kalau ditegur galakan dia. Begitu. Ini bikin puyeng. Mana gua pendatang, dia kan orang situ, ntar ngamuk. Mana gua ngontrak sama dia lagi. Ini macam-macam dah yang muncul ya kan? Gitu namanya di masyarakat. Bagaimana ini? Kalau nyata imamnya itu rusak bacaannya dan ngotot jadi imam, apa yang harus dilakukan oleh kita? Yang harus dilakukan enggak ikut. Enggak ikut. Kalau enggak ikut, nanti timbul fitnah. Itulah yang dijawab dalam pertanyaannya. Kalau begitu ikut aja, habis itu ada. Emang apa ya orang sholat pertama enggak sah? Begitu. Bagaimana kalau sholat sendiri aja di situ? Ini repot. Ada orang kayak begini nih modelnya. Saya tegur, ujungnya marah juga. Artinya dengan bahasa halus ditegur ini bukan negur, orang nanya kita jawab, kesinggung juga ujungnya. Jadi ada orang sholatnya nggak mau ikut imam, barisannya di depan, sholatnya sendiri di depan tuh di sop awal gitu, di sop awal. Padahal kagak ngikut imam sholatnya, karena dia nggak suka tuh sama imam, sholat sendiri. Kita bilang kalau sholat sendiri belakang, kata dia sop pertama lebih tinggi. Itu kalau berjamaah apa? Bapak kan kagak. Mananya yang lebih tinggi? Kagak. Begitu. Itu kalau bapak berjamaah baru tinggi. Orang sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri boleh saja, tapi harus memahami ritme. Nih, ritme. Kalau kita mau sholat sendiri ngikut di barisan, ritme tuh bagaimana? Begini. Contoh, kalau kita enggak bakal bahaya. Rakaat ketiga atau rakaat pertama sama aja, ketiga lah. Kan rakaat ketiga baca Fatihah doang, enggak baca surat. Lah Fatihah kita udah kelar. Imam belum. Padahal kita enggak makmum. Diri aja. Ini diri ngapa ini diri kita? Padahal abis waladolin amin kudunya ruku. Ini namanya orang menipu. Dia diri katanya kagak ngikut, tapi ngapa dia diri aja, ruku aja. Kalau gua ruku ketahuan kalau kagak ikut, gitu tuh. Maka kalau memang muncul keraguan seperti itu, sebaiknya tindakan kita bertanya kepada yang kita pandang ahli di daerah itu. Ini bagaimana bacaan orang ini? Masih dimaklumikah? Masih. Oh baik. Kita ikut. Kalau memang kata kita, karena kita qori, ngerti daripada bacaan ini enggak benar, maka kita sebetulnya ambil alih jadi imam. Kita jangan orang yang tidak ngerti nyupir dibiarin. Ini bisa penumpang semuanya nyemplung juga ke jurang. Dan ini yang tadi di dalam aturan bermasyarakat di masjid ada DKM. Inilah menyeleksi yang kaya-kaya begini agar supaya tidak muncul keraguan-raguan. Boleh saja seperti ikut lalu kita mengulang, silahkan. Mau kita sholat di situ
silakan saja asal mengerti ritmenya. Begitu. Tapi yang paling bagus berjamaah saja dengan temannya. Kan tentu kita juga punya teman. Bang kurang rapi itu. Iya sih kurang rapi kata kita juga. Kalau begitu nanti kita berjamaah-jamaah dia. Kan begitu. Bisa diatur. Dan inilah pentingnya. Dan bagaimana kita jadi pengurus enak nyari guru Quran. Tes yang bakal jadi imam tuh. Bareng-bareng, ayo baca Fatihah maju satu-satu dengan bahasa yang sangat halus. Ini caranya, dan ini cara yang paling efektif ngetes orang. Ini umpama, ini banyak. Iya kita ada kiai nih, ada kiai. Kita ngambil berkah ilmunya nih kiai baca Fatihah maju satu-satu. Padahal tuh kiai udah dibisikin, tolong dicatat kiai barisan-barisan ini. Baris aja nama kan kiai kagak tahu nih. Begitu. Maju dah orang. Nyetor Fatihah. Tuh kiai tandain. Si ini nanti kasih sama pengurus. Yang ini merah. Yang ini kuning, ini hijau. Nah, tinggal pengurus mengolahnya. Yang ini dijadikan bagian ini aja. Jangan masuk pada peribadatan. Dikelola dengan baik sehingga enggak maju jadi imam. Yang penting posisikan dia apa sebagai penasehat atau sebagai bagian umum, begitu, bagian umum, begitu, atau penasehat. Itu yang paling enak, penasehat. Jadiin aja, tapi nggak bisa bacaan kok jadi penasehat. Jadi entar kalau dia marah, kok lu kagak nanya, belum butuh nasihat bang. Kan nggak nanya kita. Hewan juga penasehat, gitu. Kita belum butuh. Lah, gua nama doang. Emang juga begitu maksud gua. Tapi kagak didongengin begitu maksud guanya. Termarah lagi. Tuh begitu. Ini nih namanya cara. Jadi bagus. Terima kasih pertanyaannya. Dua-duanya bisa. Yang penting kalau kita mau sholat sendiri, begitu. Sholat sendiri. Ritme ini nih harus paham. Jangan sampai seperti tasawuf awal. Kan Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Langsung diri. Lah kita udah kelar duluan. Tuh orang imam tuh belum. Kita duduk aja. Batal sholatnya nantinya. Bakal jadi ribet. Karena kita duduk pada bukan tempat duduk ini. Kita kudu diri. Tapi kan imam. Lah itu yang lain emang makmum. Kita kagak. Terus kita ngapa nih dulu? Bengong, mengerjakan di luar sholat. Ini bengongnya. Ini yang bakal mengganggu. Pandai-pandailah mengaturnya. Kalau mau cara yang kayak begitu. Kita harus paham. Kalau bisa, yang rada ngerti ini, angkat dia untuk menjadi imam. Begitu. Dan ini rada repotnya kita jadi pengurus tuh. Repot emang. Ambil seksi peribadatan. Kasih Quran. Buat ngetes saja. Begitu. Ngetes ini bukan untuk mengecek kekurangan orang, untuk ngerapihin bermasyarakat. Bukan mencari kekurangan, tapi bagaimana cara bermasyarakat ini yang rapi. Jangan sampai jadi ribut mulu, jadi ribut. Begitu. Ada orang bukan giliran imam, udah main selonong aja. Ada juga yang kayak begitu. Selonong aja di depan, udah di depan aja. Lu mau jadi imam, gak geser-geser dia di situ aja. Itu sih namanya pura-pura namanya itu. Yang kayak begitu. Maka atur saja begitu. Kalau bisa, kalau memang imamnya nyata-nyata salah betul, begitu, maka diusulkan sama DKM untuk kemudian ada perbaikan imam. Kalau memang nyata-nyata salah, itu cara yang paling tepat untuk merapihkannya. Kurang lebih demikian.